بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين يا رب العالمين. يا سلام. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Kalau secara hitungan akal kayaknya nyampenya belum tentu dapat sholat di sini. Cuman doa antum semua ini. Ini banyak orang beriman, orang bertakwa. Makanya nggak bangun habis sholat, duduk dulu ngaji. Amin ya rabbal. Karena gini, salah satu jalan mudah menuju surga Allah nuntut ilmu. Duduk. Ada majelis, kita duduk aja. Duduk aja, hatta tuh ustadz ngulang-ngulang, kita udah tahu ilmunya, duduk aja. Dulu sampai ada alim minal ulama, orang soleh besar, orang alim besar. Dia nggak ada jadwal ngajar, dia cari muridnya ngajar di mana, dia duduk. Itu fadilah apa? Di majelis ilmu. Yang bilang bukan ustadz lagi, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang jalan dalam rangka mencari ilmu untuk mendekatkan diri sama Allah, dimudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Ya salam. Nih ya, insyaallah nih ya, antum ngalamin nanti ya. Insya Allah antum ngalamin ya. Nanti di akhirat, insya Allah antum nanti habis mati, nanti di akhirat ngalamin ya. Nanti antum kan kerja di KKP nih, kan gaji bulanannya lumayan nih, ya nggak? Sama itu apa? Selain gaji apa lagi, Pak? Tunjangan kan lumayan ya. Tapi nanti, nih dengar omongan saya nih. Insya Allah ya, kita ngalamin semua di akhirat ya. Begitu antum ngadep Allah, kerjaan antum yang duduk sebentar di majelis ilmu ini lebih besar keberuntungannya dibanding antum kerja itu yang bulanan itu dan tunjangan gak ada apa-apanya itu. Ntar di akhirat sekarang ini masalah keyakinan. Yang gak yakin keluar aja duluan. Ya salam. Jadi para hadirin, pertama saya mau mengucapkan selamat tahun baru 1445, Masya Allah, tahun belakangnya sama nih sama kemerdekaan. Insya Allah kebaikan buat negara kita, insya Allah. 1445. Bulan Muharram, sekarang kita berada di bulan Muharram. Nah, oleh karenanya, tema utama saya ini tentang muhasabah. Nah, tentang apa? Muhasabah, ngingetin diri saya dan antum semua, pentingnya kita bermuhasabah. Orang kita ini banyak mengartikan muhasabah itu doa nangis. Iya gak? Benar gak? Orang kita banyak ngartiin muhasabah itu doa nangis, benar gak? Ya salam. Udah biarin aja. Doa, itu dengerin, udah biarin aja. La ikraha fiddin, agama aja nggak bisa dipaksain apalagi ngaji. Gorengan udah sediain, udah aman. Udah. Ya salam. Nih dengerin. Ini apa tadi saya mau ngomong? Jadi lupa. Muhasabah itu yang pada umumnya masyarakat muhasabah itu taunya doa nangis. Padahal doa nangis itu bahasa Arabnya ibtihal. Jadi doa dengan tangisan itu ibtihal namanya. Kalau muhasabah
introspeksi diri. Muhasabah itu introspeksi diri. Nah, adakah dalil di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bermuhasabah? Ada. Di dalam surah Al-Hasyr, di dalam surah apa? Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. يا سلام. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Allah. Wahai orang-orang beriman. Ya Allah, betapa cintanya Allah sama kita yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin, antum bersyukurlah. Antum termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Karena antum dikasih iman. Kalau nggak dicintai Allah, kita nggak bisa beriman. Diingatkan sama Allah, dinasehati oleh Allah, diajak oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, apa artinya takwa kepada Allah? Kebanyakan kita taunya takwa kepada Allah itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kan gitu. Takwa kepada Allah itu artinya mengerjakan atau menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Betul. Tapi ada pengertian takwa kepada Allah yang lebih sempurna lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang dijuluki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pintunya ilmu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dong, ojo menengah ya apa ini? Ojo turu ya. Nah, ini anak lagi semangat ini. Ya salam. Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali pintu ilmu. Kenapa tahu enggak? Sayyidina Ali, selain beliau dari ahlul baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diasuh sama Nabi dari kecil. Dan beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak di bawah usia waktu itu. Sayyidina Ali yang pertama masuk. Dan anak asuhnya Rasulullah dari kecil. Tapi sepupu ya. Sepupu, misanan. Tahu ya? Karena abahnya Sayyidina Ali, adik kakak sama abahnya Rasulullah, Abu Thalib. Bahkan kan ada yang adik kakak sama ayahnya Nabi tapi lain ibu. Kalau ini Abu Thalib saudara syakik. Tahu syakik ya? Apa? Saudara kandung. Bapak ibunya sama. Sayyidina Ali masih kecil, diasuhnya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cerdas luar biasa. Sehingga sampai diangkat menjadi menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita harus memuliakan seluruh sahabat Nabi. Baik itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum. Masing-masing ada kelebihannya.
Tapi salah satu kelebihan Sayyidina Ali di bidang apa? Fil ilm. Di bidang apa? Ilmu. Wah, ini kelebihannya luar biasa. Itu Sayyidina Ali, biarpun khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, selalu mengangkat Sayyidina Ali sebagai penasehat. Karena itu ada kalimat babul ilm, pintunya ilmu. Apa terjemahan takwa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Disebut karramallahu wajhah karena wajahnya tidak pernah dipakai buat maksiat. Bahkan, mohon maaf ini, secara terperinci lagi, mata Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluan. Bahkan kemaluannya sendiri nggak pernah dia lihat. Ya ini kemuliaan Sayyidina Ali, antum nggak sampai ke sana kan? Ya salam. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali terjemahan takwa begini. Ucapin setelah saya ya, biar hafal ya. Ini kan soalnya kelasnya Imam Syafi'i semua nih. Nggak pakai nyatet, langsung ilmunya di luar kepala. Bukan di dalam, di luar. Taqwallah. Taqwallah. Al-khawf minal jalil. والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Ayo ulangi. Taqwallah. Lanjut. Ya salam. Al-khawf minal jalil. Al-khawf minal jalil. Hafal kan? Taqwallah apa? Al-khawf minal jalil. Yang kedua, wal amal bitanzil. Tapi ini boleh usulan juga nih sama DKM kalau nanti ada apa? Fafan tulis, fafan. Fafan tulis. Ya, sama spidolnya boleh itu, ya. Akan datang ya. Nanti kayak gini fawaid apa? Fawaid ya disebutnya ya. Nanti kita catat. Jadi yang enggak sempat nyatat nanti bisa apa? Foto. Taqwallah itu al-khawf minal jalil. Yang pertama itu al-khawf minal, ada kita di situ live. Siaran live ini. Ini insya Allah ditayangkan nanti di TV nasional saat rumah kita mati lampu. Ya salam. Taqwallah itu, jadi pokoknya rumah ente lagi mati lampu, lagi tayang tuh. Yang pertama al-khawf minal jalil, kata Sayyidina Ali. Jadi pengertian takwa itu ada 4. Yang pertama al-khawf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh takwa tuh. Orang kalau nggak takut sama Allah nggak bisa takwa kan? Nah ini ada ulama mengertikan masalah takwa ini, masalah takut ini bagus banget. Gini, takut sama Allah beda dengan takut sama binatang buas. Takut sama binatang buas, wajar, kita manusia ada takut sama binatang buas, wajar. Tapi takut sama binatang buas itu kita menjauh, menghindar, betul nggak? Atau kita takut dengan kezoliman orang, wajar nggak? Wajar nih, orang zolim nih, kita gimana caranya kita? Menghindar, menjauh dari dia. Wah, ini nggak takut sama macan, men, turun aja pas ke Taman Safari, kan ini ente minta disemur sama macan apa gimana? Ya, kita menghindar, menjauh, dia binatang buas. Takut sama binatang buas, kita menjauh. Tapi pengertian takut kepada Allah justru mendekat kepada Allah. Karena apa mendekat kepada Allah? Huwar Rahmanur Rahim. Ente nggak dapat kasih sayang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekarang orang tuamu sayang padamu, istrimu sayang padamu, anakmu sayang padamu, itu karena kasih sayang Allah padamu. Makanya kita fokus sama kasih sayang Allah. Hadirin, antum kenal sama Nabi Sulaiman? Alaihi salam. Oh, kurang kenal nih, soalnya nggak ngomong alaihi salam tadi. Nabi Sulaiman alaihi salam kenal ya? Seorang nabi, seorang rasul. Waktu itu beliau mendakwahkan ada seorang ratu, namanya ratu apa? Ada yang bilang Balqis, ada yang bilang Bilqis. Dari Yaman, di Ma'rib itu.
kerajaannya dulu. Dikasih tahu sama burung apa? Burung apa namanya? Burung hut-hut, bulbul, aduh. Hut-hut, kok ente gimana? Hut-hut, burung apa? Hut-hut ngasih tahu, ada kerajaan makmur, tapi sayang ratunya menyembah as-syams, matahari. Wa iyadzubillah. Akhirnya didakwahkan Nabi Sulaiman. Didakwahkan oleh Nabi Sulaiman, dikirimkan surat kepada Ratu Balqis dan menyentuh Ratu Balqis suratnya Nabi Sulaiman. Apa pembukaan suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Nah, itu. Nah, ini saya mau dalamin nih. Nanti ya salam dulu. Jadi dalam Al-Qur'an itu dikatakan innahu min Sulaiman. Ini nah gini. Itu ada di surah An-Naml. Ada di surah apa? An-Naml ayat 30. Cuman kita baca dari ayat 29-nya. Ini menarik. Qalat. Jadi Ratu Bilqis atau Balqis, boleh dua-duanya itu benar aja. Ketika dapat surat itu dikirim sama burung suratnya, burung hut-hut itu. Terus dia kumpulin para pembesar. Dia kumpulin para pembesar kayak kita menteri-menterinya. Qalat, dia berkata, dia seorang wanita ya. Qalat, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar lah begitu. Ini, dan orang-orang dekatnya ratu lah. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Dia bilang sesungguhnya telah diberikan untukku kitab yang mulia. Dia sudah bilang kitab yang mulia loh. Dia nggak bilang ini surat nggak jelas atau apa, enggak. Dia bilang ini kitab mulia. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman. Dia namanya katanya Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya tertulis dalam suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim terambil dari Ar-Rahmah, artinya kasih sayang. Jadi Ar-Rahman artinya maha kasih sayang, Ar-Rahim artinya maha kasih sayang. Ar-Rahman, Allah memberikan kasih sayang kepada penduduk di dunia, baik yang muslim maupun yang tidak. Dikasih semua kasih sayang oleh Allah. Ada orang yang jelas-jelas menyekutukan Allah, sakit dikasih sembuh, kerja dikasih fulus. Tapi Ar-Rahim, Allah maha kasih sayang, khusus buat orang beriman selamanya di akhirat. Ya salam. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menyentuh Ratu Balqis, menyentuh Ratu Bilqis. Nah ini dengerin nih, ini poinnya nih. Ini poinnya nih yang saya mau sampaikan. Dengerin baik-baik. Ya Pak Mahmud, dengerin. Ibu Julaikha, Ibu Julaikha ada hadir. Ibu Balqis hadir? Nggak ada. Jadi gini, nih dengerin baik-baik nih. Ratu Bilqis, kenapa yang diangkat di kerajaan itu ratu? Orang tuanya udah nggak ada, mau nggak mau dia jadi ratu. Kedua, dia juga nggak punya saudara laki-laki, makanya dia jadi ratu. Dan ditambah lagi, dia belum nikah, belum punya suami, jadinya dia jadi ratu. Ini dulu ya, dengerin baik-baik, ente perhatiin nih, penting ini. Nah, kemudian dia sebagai ratu, tugas dia harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya. Dia harus mengayomi rakyat. Makanya saya bingung, betapa beraninya orang mencalonkan diri menjadi pemimpin, berebut. Pemimpin itu, Pak, nih dengerin omongan saya nih Pak. Insya Allah Bapak semua jadi pemimpin yang bagus ya.
Kalau belum bisa sayang sama dirinya, gimana dia bisa sayang sama orang lain? Itu yang pemimpin yang sukses itu yang punya jiwa rahmah, kasih sayang sama orang. Itu akan sukses jadi pemimpin itu. Balik lagi, Ratu Bilqis harus memberikan kasih sayang kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh keluarga kerajaan. Lalu pertanyaannya, selama ini dia dapat kasih sayang dari siapa? Orang itu kalau udah beban berat, dia harus menebarkan kasih sayang. Dia juga perlu mendapatkan kasih sayang ini dari siapa? Orang tuanya udah gak ada. Laki belum punya, suami belum punya. Disitulah Nabi Sulaiman memasukkan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya gini, hai Bilqis, kamu sudah tidak butuh uang, uangmu sudah banyak. Kamu tidak butuh tahta, tahtamu sudah besar. Sekarang yang kamu butuhkan adalah kasih sayang, bukan? Aku akan perkenalkan engkau dengan yang maha kasih sayang. Allah namanya. Makanya Bilqis begitu dapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nangis dia. Ini yang selama ini dia butuhkan, kasih sayang Allah yang maha sempurna kasih sayangnya. Ya salam. Udah Pak, tenang aja Pak, hidup Pak. Antum gak usah caper-caper ngasih, minta kasih sayang atasan, gak usah. Atasan berganti terus. Sekarang antum fokus. Gimana caranya? Saya disayang Allah, selesai. Saya pernah ketemu, ada satu orang alim. Nih Bu Bilqis, jangan ngobrol mulu dong. Ya salam ya salam. Kok kedengeran sampai mari? Nih, saya pernah ketemu ada satu orang di Solo tinggalnya, masih hidup. Seorang Habib, udah tua. Dia cerita sama saya, dulu dia kelibet utang. Utangnya miliaran. Jangankan mau bayar utang yang miliaran itu, buat bulanan aja udah susah. Dia cari, dia temuin para ulama di zaman itu, kiai-kiai semuanya dia temuin. Dia mau cari amalan apa nih biar saya bisa membayar seluruh utang saya ini. Kelibet utang, dia ketipu apa nggak tahu deh. Akhirnya dia dapatnya subhanallah bukan dari seorang ulama, tapi dari seorang pedagang. Waktu dia bilang, Pak, saya nih kelibet utang ini Pak. Gimana ya Pak jalan keluarnya? Dia lagi ngobrol sama pedagang. Si pedagang ini ngomong, utangnya itu berapa? Sekian miliar. Saat itu besar sekali sekian miliar itu. Apa kata si pedagang ini bilang? Itu mah gampang. Gimana nih? Anda mau dapat dari mana buat nutupin ini? Ya cari aja rahmat Allah, kebayar. Kan ini ada basicnya, basic agamanya ada nih si Habib ini. Dia dari kecil emang belajar agama, begitu dapat motivasi itu daripada cari aja rahmat Allah, kebayar. Langsung dia salaman. Dia bilang, udah, Anda fokus dia cari rahmat Allah. Itu dia kadang-kadang kan gitu Pak. Kita kan nasihat kita nggak tahu dari mana Pak. Kayak kemarin kejadian saya lagi datang ke daerah Cibadak, tahu nggak Cibadak? Sukabumi. Sukabumi tahu nggak? Bahasa Arabnya hubul waton. Cinta negeri kan, Sukabumi. Itu Sukabumi itu, ya kan? Sukabumi. Itu waktu saya ke daerah ke sana, itu saya kan emang saya tuh biasa gini, saya kalau datang ke satu masjid, kalau saya dinobatkan imam sama nggak main maju, anak nggak berani, karena kan ada imam tetapnya kan. Tapi kalau mereka mempersilahkan, karena kenal sama anak, mempersilahkan anak maju. Kalau nggak dipersilahkan nggak boleh, itu adab. Kita maju. Biasanya abis salam tuh saya ada tausiah sedikit. Jadi anak nggak sebatas undangan anak. Kita kan pokoknya kerja aja kan yang gaji Allah semua nih, ya kan? Dengan caranya Allah. Pokoknya kita ada kesempatan ngomong aja udah kebaikan. Nah, biasanya begitu anak kalau ke masjid-masjid gitu. Kalau dinobatkan, kalau enggak ya diam aja. Selesai itu ada satu bapak-bapak ngomong sama saya. Dia bahasanya permintaan ke saya, permintaan doa.
Tapi bagi saya ini nasihat buat saya. Kadang-kadang kita dapat nasihat dari mana aja kan. Karena kan watawasau bil haqqi. Kan kita bukan cuman kita penasehat, kita juga butuh apa? Nasihat. Dia ngomong begini. Dia kadang ngeliat kita tak pakaian seperti ini kan, terus dia bilang, doain saya ya, tolong. Pak Kiai doain saya, biar saya dan anak keturunan saya dikasih ilmu nu manfaat. Etawe, paham ya? Etawe, paham. Maksudnya itu aja gitu. Iya tiasa ente bahasa. Nah, iso. Nah. Jadi begitu Pak. Ana wallahi waktu itu, wallahi ini demi Allah, ana tersentuh sama bapak ini. Loh, Pak, saya juga minta doanya, Pak. Enggak, saya mah bukan tukang doa katanya. Kalau antum mah insya Allah lah doanya. Saya cuma minta doain biar saya, anak keturunan saya, istri saya masih ingat omongan. Wajahnya saya doain biar dikasih ilmu nu manfaat. Tawe. Itu aja kata. Saya langsung, oh iya ya. Jadi kan saya terinspirasi. Kita minta doa ini, minta doa. Kadang-kadang kita maksain minta anak kita supaya jadi dokter, anak kita jadi insinyur, anak kita. Loh, ternyata itu intinya kita minta sama Allah supaya kita dan keturunan kita diberi ilmu yang manfaat. Dan di dalam Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, waqul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sang manusia yang disempurnakan oleh Allah hidupnya, diperintah oleh Allah untuk minta doa, bermohon kepada Allah, minta ditambahkan apa? Ilmu yang manfaat. Coba kalau kita minta tambahin harta. Ayah ente nu gitu di dia. Hah? Ono iki. Ada yang begitu, minta tambahin harta. Capek ente. Nanti makin banyak harta makin banyak loh kewajibannya. Ya enggak? Ya salam. Ya salam. Mestinya minta tambah apa? Ilmu. Wih benar juga. Ya kan kalau kita anak keturunan kita dikasih ilmu manfaat kan berarti aman udah. Dunianya aman, akhiratnya aman. Kalau kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu menjagamu. Al-ilm yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Kan gitu. Ilmu diamalkan makin bertambah, harta dipakai makin berkurang. Kan gitu. Ilmu bisa saja lebih berpeluang mendekatkan dirimu kepada Allah, tapi harta biasanya lebih berpeluang menjauhkan dirimu dari Allah. Kan. Jadi subhanallah, ada 10 apa tuh Sayyidina Ali sampai. Jadi luar biasa, balik lagi ke Balqis. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu nyentuh dia. Kadang-kadang orang ya Pak, kita lihat dari jauh, kita lihat ini orang beruntung banget nih. Hah? Rumahnya gede, istrinya, hah? Ya salam. Mobilnya bagus, hartanya banyak. Ya kita orang awam ini mata. Karena kita selalu nilai orang kan dari mata yang kita, beruntung banget nih orang. Kan antum belum pernah dekat sama dia. Dan berapa banyak orang setelah kita dekati orang ini, begitu mendalam kita kenal dia, wah beruntungan aneh. Ya ada gitu. Sering loh gitu. Ujung-ujung, ana pernah kemarin, belum lama. Ana ketemu satu orang, karena ke rumahnya, ya kalau pandangan ana nih orang fulus, luar biasa fulus. Al-fulusu. Ini apa ini? Ini apa nih? Berarti udah sering hadir pengajian nih. Jari tahu dia. Jadi gini, rumahnya ada 1.100 meter. Ada kolam renangnya, ada apa? Ana ngobrol. Ana bilang sama dia, alhamdulillah. Ana lagi ngobrol biasa kayak sohib lah. Alhamdulillah, ana bersyukur sama Allah. Ana ndak punya utang sama bank. Hatta 100.000 ndak ada. Alhamdulillah. Rumah nggak ngutang, mobil nggak ngutang, dan nggak ngutang sama bank. Ana bilang, alhamdulillah. Loh, dia ngomong apa? Enak banget antum. Caranya bisa bayar gimana? Ana lagi pusing. Loh, ana kan bingung juga.
rumahnya gede, udah jual aja. Pikirannya begitu. Ya salam. Ya kan? Jadi ternyata belum tentu yang kita pandang enak itu enak. Ratu Balkis, kalau orang di masanya pasti hebat sekali nih, perempuan sukses ini. Bukan lagi jadi pimpinan perusahaan, pimpinan negeri. Yang punya negeri yang makmur, subur. Rakyatnya nurut semua. Wah, hebat banget, enak banget. Ternyata dia butuh kasih sayang itu. Dan Nabi Sulaiman tahu kebutuhannya Ratu Balqis sehingga disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Jadi Pak, begini ya Pak ya. Kalau sekiranya antum sekarang lagi bersedih, kok pasangan saya kurang cinta sama saya ya? Atau kok anak-anak saya sekarang kok makin besar kayak apa? Kurang perhatian sama saya, padahal saya udah gedebak-gedebuk nyari duit apa, sampai diomelin, dibaki-maki sama atasan demi dia, demi dia bisa kuliah, demi kok sekarang jadi begini nih, menjauh dari saya, diajak ngobrol aja menjauh. Anak sekarang sebagian kan begitu, orang tua banyak curhat, ngajak ngomong anaknya jauh. Terus kalau diajak ngomong bawaannya mau ribut, mau berantem, lah gimana ini? Nah disitulah kita harus introspeksi diri, muhasabah. Ini anak bisa sayang sama saya kalau Allah menanamkan jiwa kasih sayang kepada dia sama antum. Begitu juga pasangan, berarti saya saat ini dalam keadaan saya lagi jauh dari Allah. Buruan dekat, mendekat, taubat, segera taubat, perbaiki amal-amalmu. Selesai nanti kalau Allah sudah berikan rahmat padamu, itu istri tiba-tiba sayang banget sama ente. Ya Allah, tiba-tiba kita pulang nih, dia udah dandan, udah rapi, wangi. Mau makan apa sayang? Ya elah. Udah dia bilang, anak, udah kenyang nih dengar suaramu nih. Ya kan? Benar gak? Kenapa? Ya Allah nanamkan di hati dia. Jadi kalau tiba-tiba kita, orang-orang terdekat kita kok jadi begini, ya mungkin kita dalam keadaan kita, hubungan kita dengan Allah tidak baik. Makanya al-khauf minal jalil, takut sama Allah itu adalah caranya apa? Mendekat kepada Allah, karena takut tidak dirahmati Allah. Yang kedua apa kata Sayyidina Ali? Takwa itu artinya al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, artinya mengamalkan Quran dan sunnah. Yang ketiga al-qanaah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, bersyukur sama Allah, jangan kufur. Dikasih apa aja alhamdulillah. Kalau dunia lihat ke bawah, kalau akhirat ngelihat ke atas. Antum punya penghasilan sekian, alhamdulillah masih ada tuh orang di bawah. Ya ente nggak usah jauh-jauh ke luar negeri atau ngelihat dunia luar, kantor sini aja. Kalau antum jabatannya di sini, jangan lihat yang di sini, lihat yang di bawah. Kadang-kadang kerjanya jauh lebih capek, lebih lama dari antum, antum lebih besar dapatnya. Lebih bersyukurlah. Kalau dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya salam. Al-qanaah bil qalil. Dan yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil. Selalu mempersiapkan amal untuk akhirat. Itu yang pikirannya. Persiapan saya akhirat apa nih? Persiapan saya akhirat apa nih? Mulai dari dunia, puasa, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, salawatnya banyak. Ya salam. Jadi gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, di sini dalil muhasabahnya nih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia mau bawa buat besok. Akhirat itu dikatakan oleh Allah waktunya apa? Besok. Anda yang mungkin hidup 10 tahun lagi, 10 tahun itu besok. Anda yang hidup mungkin 50 tahun lagi, 50 tahun lagi itu besok. Apalagi yang hidup besok terakhir. Mau hidup berapa tahun ke depannya itu besok. Kita aja nggak berasa nih. Bukan lagi nggak berasa, nggak berasa.
Dulu masih pada main gundu. Ingat gak dulu? Nih umuran segini masih ngalamin nih. Ya, di tanah ya main gundu ya. Siapa tuh yang ngambil lebih banyak tuh? Temennya gimana ngambil. Main gundu dulu, main kelereng. Sekarang udah, ya Allah udah punya cucu. Sebagian. Astagfirullahaladzim. Tak 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 tak. Kayak baru kemarin kan hidup. Ya gak? Kayak baru kemarin kita semua nih hidup. Ya mati itu besok. Mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, mau 50 tahun lagi, itu apa? Besok. Siapin. Udah, ya Allah, ya Karim. Ya salam. Wattaqullah. Allah ulangin lagi. Cara nyiapinnya itu bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa kepada Allah. Yang 4 tadi itu. Takut sama Allah. Mengamalkan Quran dan Sunnah. Qanaah, merasa cukup, bersyukur sama Allah. Yang terakhir selalu mempersiapkan akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengabarkan apa yang kalian amalkan. Makanya tadi yang saya awali kan, saya bilang nanti ini kajian-kajian kayak gini nih, yang antum duduk cuman sampai jam 1, lewat-lewat dikit. Ini yang nanti antum bakalan senang dia ditontonin ini. Loh ya apa sih? Ini nanti diperlihatkan sama antum amal ini. Tapi kalau yang kita lagi zolim, kita lagi sedih lagi, kita ditontonin ini, seneng lagi kita. Insya Allah barokah dari antum duduk kayak begini. Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu dalil muhasabah. Terakhir, saya mau ingatkan, antum kenal Sayyidina Umar nggak? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kenal nggak? Kenal nggak? Ya salam. Beliau adalah khalifah yang kedua. Dan beliau adalah orang yang sudah dijamin surga sebelum wafat. Oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya enggak? 10 sahabat yang dijamin apa? Surga, ya kan? Salah satunya Sayyidina Umar. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah pasti masuk surganya. Coba kayak model kita dijamin begitu. Gimana terus? Ya nggak dijamin aja masih pada santai-santai begini. Subuh jam 6 lewat. Maghribnya udah diisya. Kadang-kadang zuhur buru-buru. Kagak duduk dulu. Ya salam. Belum dijamin pada. Ini yang udah dijamin Pak. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab sudah dijamin surga. Kebayang nggak antum? Sudah dijamin apa? Surga. Tiap malam nggak bisa tidur, nangis, mikirin amalan dia dalam sehari itu. Sampai beliau katakan kalimat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung kesalahanmu sebelum dihitung oleh Allah. Mudah-mudahan kita sebelum tidur ada waktu ya, 5 menit, 10 menit, apa 1/4 jam. Biasakan. Antum kalau bisa nih sebelum tidur, antum buang hajat dulu, beresin nih, bersihin bagian dalam, habis gitu wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat kepada Allah, habis gitu merenung sebentar ya, 10 menit. Antum ingetin tuh tadi, dari subuh sampai itu malam, ada masalah apa gitu, ada kezoliman apa yang antum lakukan. Antum niat, besok kalau dihidupkan sama Allah mau rapiin ini gitu. Insya Allah selamat ya. Insya Allah apa? Selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan ini bulan apa? Ini bulan Muharram. Sunnah nanti puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram. Sunnah puasa. Namun saat itu menurut hadis Yahudi juga pada puasa 10 Muharram. Katanya memperingati kemenangan Nabi Musa. Kan Bani Israel itu. Dan Bani Israel, mereka bilang kami memperingati kemenangan Nabi Musa. Kata Rasulullah, kami lebih berhak memperingati kemenangan Nabi Musa. Mereka hianat sama Nabi Musa. Kalau mereka pengikut Nabi Musa, mesti mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Nabi itu mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksiannya itu diminta sama Allah, semua Nabi loh. Nah, singkat kisah, Rasulullah bilang kalau saya hidup di tahun akan datang, saya puasa tanggal 9-nya. Jadi tidak mau menyendirikan Asyura. Jadi sunnahnya berarti 9
10 atau 10-11. Dan kalau antum kuat puasa, boleh 3 hari. 9, 10, 11. Dan di tanggal 10 ada hadis dari Nabi, siapa yang memberikan uang belanja lebih kepada keluarganya, diluaskan rezekinya di tahun itu. Jadi tanggal 10 kasih fulus yang gede buat bini antum. Istri anda udah apal. Asyura nih dulu nunggu nih. Hah? Kalaupun anda lupa diingetin Asyura nih. Tahu dia. Benar-benar ini amalan ada di hadis ini. Ini saya mau bacakan, cuman waktunya udah mepet. Ini saya bawa kitab Fiqh Sunnah, ada di dalam ini juga. Siapa yang memberikan keluasan rezeki di hari Asyura dan juga sedekah di hari Asyura, juga kalau bisa ngasih anak yatim juga di hari Asyura, ngasih orang duafa juga di hari Asyura. Jadi hari Asyura ya kirimlah fulus ke Hari Mente 3 juta gitu, kasih ke Pelin ya. Berkahan Asyura nih 3 juta mau 10 juta apa-apa, mau 100 juga apa-apa, terserah ente ya. Oh, ibu-ibu tuh dia lagi nelpon sama suaminya, jangan lupa Asyura ya. Salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina min indik, amin. Wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Insyaallah nasib kita juga akan lebih baik. Siapa yang mau nasibnya baik, maka jadilah orang baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.